Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. Insyaallah kita akan belajar yaitu tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan insyaallah kita juga akan belajar tahfidzul Quran, cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Lahab, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang kelima. Mari kita mulai. Kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca pada ayat yang pertama. Perhatikan cara membacanya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Perhatikan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di sini terdapat tasdid pada ba-nya, ini ditekan, dimasukkan, diidghamkan, dibaca tabbat, tabbat, taknya disukun, dimatikan. Tabbat yada, dibaca mad jaiz munfasil, dipanjangkan 5 ketukan. Yada abi, ada ya sukunnya, ba-nya dibaca panjang. Abi lahabiu, lahabiu, kasrah tanwin bertemu dengan wawu, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya yaitu dengan cara didengungkan. Lahabiu watab, watab. Jadi ketika berhenti ada disusul dengan tasdid watab, ada tanda seperti itu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, seperti itu cara membacanya. Kita lanjutkan pada ayat yang kedua. Perhatikan cara membacanya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mimnya dibaca panjang, mad jaiz munfasil dipanjangkan 5 ketukan, dan di sini ghonya berharokat sukun, ini dibaca aghna panjang. Ma aghna anhu, nun sukun bertemu dengan huruf ha, hukumnya dibaca idhar halqi, dibaca jelas, tidak boleh berdengung. Jangan kita membacanya anhu, tidak boleh, harus jelas anhu. Maluhu, memnya dibaca panjang mad tabi'i. Kenapa? Ada tanda alifnya. Mad tabi'i panjangkan 2 ketukan. Maluhu wa ma, hunya dibaca panjang, ada wawu sukun ini. Wa ma, memnya dibaca panjang mad tabi'i 2 ketukan. Wa ma kasab, kasab, ba-nya berharokat fathah, ketika tanda waqaf berhenti maka dimatikan dan diqalqalah, dipantulkan suaranya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ulangi. Tabbat yada abi lahab
lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga. Perhatikan cara membacanya. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Di sini shadnya berharokat sukun, ini dimatikan, dibaca sayasla naron. Nunnya dibaca panjang, ada tanda alifnya matobi'i dipanjangkan dua ketukan. Narong dha fathah tanwin bertemu dengan huruf dal, ini hukumnya dibaca ikhfa, disamarkan. Narong dha, dalnya dibaca panjang, ada tanda alifnya, panjangkan dua ketukan matobi'i. Dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Dikolkolah, dipantulkan suaranya pada baknya ketika tanda waqaf berhenti. Kita baca dari awal. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keempat. Perhatikan cara membacanya. Wam ro'atuhu hammalatal hatab. Wam ro'atuhu hammalatal hatab. Perhatikan di sini mimnya berharokat sukun, maka dimasukkan ataupun dimatikan mimnya, dibaca wam ro'atuhu, haknya dibaca panjang, ada wawu sukun ini. Wam ro'atuhu hamma, mimnya dibaca berdengung. Kenapa? Ada tanda mim tasdid, hukumnya dibaca gunnah, artinya berdengung. Dan dipanjangkan mimnya karena ada tanda alifnya matobi'i, dipanjangkan dua ketukan. Hamma didengungkan dulu baru dipanjangkan, seperti itu. Latal hatab. Latal ada alif lam qamariyah, lamnya sukun maka dibaca latal. Latal hatab. Hatab, baknya berharokat sukun, dimatikan saat tanda waqaf dan dikolkolah, dipantulkan suaranya. Wam ro'atuhu hammalatal hatab. Kita baca dari sini. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wam ro'atuhu hammalatal hatab. Ayat yang terakhir, yang kelima, marilah kita baca. Perhatikan cara membacanya. Fi jitiha hablum mim masad. Fi jitiha hablum mim masad. Perhatikan di sini fa-nya berharokat kasroh, ada tanda ya sukun, maka dipanjangkan dua ketukan matobi'i, dan jimnya juga dipanjangkan, ada ya sukunnya matobi'i, dipanjangkan dua ketukan. Fi diha, ada tanda alifnya, dipanjangkan dua ketukan matobi'i, ada tanda alifnya. Hab, baknya berharokat sukun, dimatikan, dikolkolah, dipantulkan suaranya. Hablum, dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim, hukumnya dibaca idgham bi gunnah, dimasukkan dan disertai berdengung. Tidak boleh kalau tidak didengungkan. Misalkan kita bacanya hablum mim, tidak boleh, harus didengungkan.
Hablum, lum itu namanya berdengung. Mim masad, nun sukun bertemu dengan huruf mim, hukumnya dibaca idgham bi gunnah. Dimasukkan dan disertai berdengung. Sama dengan hal yang ini didengungkan dulu. Mim masad, tidak boleh kalau bacanya mim masad, tidak boleh, harus didengungkan. Mim itu namanya berdengung. Mim masad, mim masad. Talinya berharokat kasrah, ketika berhenti maka dimatikan, dikolkolah, dipantulkan suaranya. Fi jidiha hablum mim masad. Alhamdulillah kita telah belajar bersama-sama, yaitu tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan tadi kita juga telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Lahab, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang kelima. Jadi kunci untuk menghafalkan Al-Quran, penting sekali kita membacanya terlebih dahulu pada ayat ataupun surah yang akan kita hafalkan, dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar, serta kita identifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Supaya apa? Supaya kita mengetahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, yang dibaca gunnah berdengung, yang dibaca idhar jelas. Supaya kita bisa menempatkan pada tempatnya, supaya kita bisa membaca dengan tartil. Kalau kita nggak tahu hukum tajwid, kita nggak akan bisa menempatkan mana yang panjang, mana yang pendek. Tentunya akan terjadi banyak kesalahan. Dan tujuannya yaitu supaya terhindar dari kesalahan. Dan untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu setelah dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar, sudah kita identifikasi, kita menguasai mana huruf yang dibaca panjang, mana huruf yang dibaca pendek. Untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran, silahkan dibaca berulang kali pada setiap ayatnya. Boleh 5 kali, 7 kali, 10 kali, dan seterusnya. Dikondisikan ataupun disesuaikan dengan kemampuan seseorang yang berbeda-beda. Ada seseorang itu yang baru 3 kali sudah hafal, ada yang baru 10 kali baru hafal. Intinya tetap berjuang, tetap berusaha menghafalkan Al-Quran, insyaAllah dengan niat yang ikhlas, Allah Ta'ala akan memberikan kemudahan. Dan metode ini seperti ini bertujuan untuk mendapatkan hasil hafalan Al-Quran yang sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, mari kita baca pada setiap ayatnya 3 kali untuk memberikan contoh. Kita awali dengan bacaan ta'awud dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Sayasla naran dzata lahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad.
fi jidha hablum mim masad fi jidha hablum mim masad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah belajar bersama-sama, yaitu kita telah belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dan kita juga telah belajar tahfidul Quran, cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah Al-Lahab, pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu pada ayat yang kelima. Nah, jadi kuncinya yang perlu diperhatikan untuk menghafalkan Al-Quran dengan mudah dan benar, dan hasilnya juga insya Allah baik, itu sebelumnya dibaca terlebih dahulu ayat ataupun surah yang akan kita hafalkan. Tentunya dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar, dengan kaidah hukum tajwid yang sesuai dengan yang dikehendaki yang benar, dan setelah itu kita identifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya, supaya kita mengetahui mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca gunnah berdengung, mana yang dibaca idhar jelas, seperti itu. Supaya kita Supaya kita mengetahui rambu-rambunya. Dan setelah itu untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran, silahkan dibaca berulang kali pada setiap ayatnya yang sudah kita baca tartil tadi, dibaca dengan pelan, dibaca dengan tartil, dan berulang kali. Dan tentunya jangan tergesa-gesa cepat selesai ataupun terburu-buru. Jadi penuh dengan kesabaran, penuh dengan kesungguhan, niatkan menghafalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah taala memberikan kemudahan, memberikan istiqomah untuk kita dalam belajar dan mempelajari ilmu Al-Qur'an, dan semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah belajar tahsinul Quran dan belajar tahfidul Quran. Semoga bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.